Selamat pagi untuk kita semua. Ya. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kita semua berdiri. Siapa yang hari ini bertugas untuk pimpin doa? Ya, silakan. Ya, di atas. Yang lain silakan ambil sikap yang pantas untuk berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas perkataan pendengaranmu sepanjang hari-hari yang telah kami lewati, khususnya pada malam tadi, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini guna untuk menjalankan tugas kami sebagai pelajar dan pengajar. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami sepanjang kegiatan kami hingga selesai. Namamu kami puji, kini esok dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum mulai pelajaran, Ibu minta atur mejanya dulu. Kasih rapi mejanya, kursi, duduk yang baik. Sudah? Ya, yang ini rapikan meja. Kasih rapat dengan nanti rapi ya. Kasih rapi. Sudah. Bajunya diatur. Yang longgar-longgar aku kasih perbaik memang, Bagaimana? Alat tulisnya sudah disiapkan? Buku, berpoin itu harus ada di atas meja supaya nanti pada saat belajar jangan ada yang ketinggalan, Oke, terima kasih. Bagaimana? Apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas suaranya? Oke. Apakah bisa melihat PowerPoint yang Ibu tampilkan? Bisa lihat? Oke. Baik. Kalau sudah kita siapkan semua alat tulis, kemudian sudah bisa mendengar, melihat dengan jelas, mantap, kita bisa memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, bagaimana hari ini? Ketua kelasnya mana? Mana? Hadir semua hari ini? Hadir semua? Tidak ada yang tidak hadir, Oke, terima kasih. Kalau kehadirannya bagus seperti ini, kita semua bisa mengikuti pembelajaran juga sama rata, sama-sama bisa memahami, bisa dapat pembelajaran, ya, tidak ada yang tertinggal pelajaran, Oke, bagaimana tadi pagi sudah makan? Sudah makan. Minum yang cukup? Sudah makan? Sudah minum? Tadi pagi makan apa? Makan nasi, jelas makan nasi, Kita orang Manggarai wajib makan nasi. Dengan apa? Ya kan, lauknya tahu apa? Sondai, daun ubi, daun singkong, Oke, berarti sudah makan yang baik, minum yang baik, cukup, sudah ada energi, Ada energi untuk beraktivitas hari ini. Walaupun tadi pelajaran sebelumnya sempat energinya terkuras, tapi Ibu yakin masih ada cukup energi untuk beraktivitas. Oke. Kita lanjutkan materi kita. Jadi bisa lihat semuanya dari belakang bisa lihat, Ya. Bu. Jadi materi kita hari ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, fokus kita pada hari ini yaitu perkembangbiakan generatif. Apakah kalian pernah mendengar istilah generatif? Pernah atau belum? Belum pernah, Oke. Kalau belum pernah, nah itu yang mau kita bahas. Itu yang mau kita cari tahu apa sebenarnya pertumbuhan generatif. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu yang seperti apa? Perkembangbiakan generatif itu yang seperti apa lagi? Oke, jadi ini Ibu perkenalkan materi kita. Tetapi sebelum masuk
Oke, Ibu minta bantuan bagi grup ini. Yang ini silakan dibagi ya. Satu orang satu, silakan langsung tulis jawaban kalian. Ada petunjuknya di situ. Lingkari jawaban yang benar dan jangan lupa tulis nama lengkap, hari, tanggal, dan kelas. Silakan, Ibu kasih waktu 1 menit untuk 2 menit untuk mengerjakan soal. Silakan. Yang sudah? Katakan yang sudah? Oke, terima kasih. Ya, kumpul. Yang di kelompok sini kumpul, yang di sini juga kumpul. Terima kasih. Baik, jadi kalian sudah mengerjakan soal bertes. Ini Ibu simpan jawabannya. Sekarang kita lanjutkan materi kita. Nah, sebelum melanjutkan materi, Ibu mau tahu dulu, apakah di antara kalian masih ada yang mengingat materi sebelumnya itu kita belajar tentang materi apa coba? Sistem reproduksi pada manusia. Coba, kalau sistem reproduksi pada manusia itu tentang apa saja kita belajar? Ya, organ reproduksi pada perempuan dan laki-laki. Ya. Jadi tempo hari minggu lalu kita belajar tentang sistem reproduksi manusia, reproduksi pada kita ini. Nah, fungsi dari reproduksi pada manusia itu kan fungsinya untuk berkembang biak. Manusia itu berkembang biak. Ternyata yang berkembang biak itu bukan pada manusia, tetapi pada tumbuhan, pada hewan. Nah, khusus hari ini kita belajar perkembangbiakan pada tumbuhan dulu Nanti pertemuan selanjutnya baru pada hewan. Oke. Nah, itu berkaitan dengan materi kita minggu lalu. Jadi materi minggu lalu itu ada kaitannya dengan materi hari ini. Seperti itu gambarnya. Oke. Nah, jadi materi kita tadi perkembangbiakan genetik. Tadi kita tidak tahu, kita belum memiliki gambaran perkembangbiakan genetik itu yang seperti apa. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya dulu. Jadi di sini ada satu pertanyaan yang membuat Ibu penasaran. Semoga pertanyaan ini juga bisa membuat kalian penasaran, Ya, pertanyaannya begini. Tahukah kamu tumbuhan seperti sayur singkong itu sering kita konsumsi bahkan setiap hari, betul tidak? Betul bahkan dari pagi ada yang makan sayur singkong Nah, tetapi tidak pernah habis. Selalu ada terus sayur singkong. Apakah pernah kalian berpikir seperti itu? Kita makan terus tapi sayur singkongnya selalu tumbuh. Betul Oke. Nah, bagaimana cara tumbuhan tersebut bisa tumbuh atau bertambah banyak? Berkembang biak. Oke, itu jawaban dari pendek. Nah, harap pertanyaan tadi dan jawaban tadi kita ingat sama-sama, simpan di pikiran, di benak kita. Karena itu yang mau kita buktikan. Oke. Nah, tadi pertanyaan itu mengarahkan kita kepada pembelajaran kali ini. Jadi, apa pentingnya kita atau apa manfaat kita mempelajari materi tentang perkembangbiakan genetik pada tumbuhan? Tentu saja ada fungsi atau ada manfaatnya. Manfaatnya, kalau kita mengetahui perkembangbiakan genetik pada tumbuhan, kita bisa ikut menjaga, melestarikan
dengan cara misalnya dapetin bunga. Oke? Kebiasaan kita kalau lihat bunga-bunga itu suka petik toh, main masak. Betul tidak? Tuh, yang laki-laki ikut main masak juga toh? Ya, main masak biasanya petik bunga. Nah, setelah mempelajari materi ini nanti, jadi kita diharapkan supaya jangan berhenti sudah petik bunga. Bunga itu ada fungsinya atau ada manfaat. Oke, bagaimana? Sepakat tidak? Baik, kalau begitu, mari kita sama-sama melihat apakah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, ini tadi kita sudah bacakan ya, soal preteks. Bisa dilihat? Jadi itu adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Jadi reproduksi itu bukan hanya pada manusia, tapi pada tumbuhan dan hewan. Nah, apa tujuannya? Kita lihat sama-sama. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kajian literatur dan eksperimen, kalian dapat menelaah dan merinci proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan tepat. Ibu jelaskan sedikit. Maksudnya nanti kajian literatur ini kalian bisa lihat melalui bahan ajar yang sudah bagi yang rangkuman itu. Nah, kalian bisa cari di situ. Itu namanya kajian literatur. Kemudian eksperimen. Nanti kita buat eksperimen atau percobaan. Nah, kalian punya tugas nanti menelaah, mencari, merinci. Mencari, merinci. Kamu tuliskan apa saja proses perkembangbiakan atau yang berkaitan dengan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tuh, jadi itu tujuannya. Nah, selanjutnya ini adalah peta konsep, gambaran dari materi kita kali ini. Kita punya gambaran materi. Bisa dilihat? Ya. Jadi peta konsep gambaran materi kita perkembangbiakan makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang kita fokus ke tumbuhan. Jadi perkembangbiakan pada tumbuhan nanti dibagi menjadi dua. Ada generatif, yang kedua ya vegetatif. Vegetatif itu kita fokus dulu, simpan untuk pertemuan selanjutnya. Kita fokus di yang generatif. Ya. Di sini Ibu berikan sedikit gambaran materi. Biasanya tiga istilah ini sering susah kita bedakan. Yang pertama ada apa? Pertumbuhan. Kemudian ada perkembangan. Yang ketiga perkembangbiakan. Nah, tiga istilah ini susah sekali untuk kita bedakan. Apa perbedaan? Kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah pertumbuhan. Saya minta satu orang bantu Ibu dulu untuk baca. Saya memang. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses kenaikan volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik dan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran dari tiap-tiap sel. Pada proses pertumbuhan biasanya disertai dengan terjadinya perubahan bentuk. Oke, terima kasih. Ya, itu. Jadi pertumbuhan itu kalau kita tambah tinggi, tambah lebar, tambah berat badan. Nah, itu yang maksudnya pertumbuhan. Kenapa? Kenapa kita bisa tambah tinggi? Karena kita punya sel-sel itu bertambah. Kenapa bisa tambah lebar? Kenapa bisa tambah berat? Nah, tambah tinggi, berat, terus tambah lebar, itu namanya pertumbuhan. Penambahan jumlah sel, namanya pertumbuhan. Oke, kita pegang dulu itu. Selanjutnya, perkembangbiakan. Bantu Ibu dulu, coba Ibu sebelah sini.
Sudah? Bisa? Perkembangan adalah proses menuju dewasa. Oke, selain itu, jadi perkembangan adalah proses menuju dewasa. Ada 3 pokok siswa. Yang pertama, bahwa perkembangan merupakan proses yang tidak bisa diukur. Misalnya seperti bayi itu. Bayi kita pertama dia tidak bisa bicara, loh. Lalu ada satu kata pertama yang dia bisa sebut, misalnya mama, mama, atau papa, papa. Nah itu kita sebutnya, wih, saya punya anak, saya punya adik, saya punya ponakan, nama pintar. Nah itu yang namanya perkembangan dari yang tidak bisa menjadi bisa. Paham? Ya, oke. Itu perkembangan. Lalu apa itu perkembangbiakan? Apakah ada yang bisa bantu baca? Ya, silakan. Perkembangbiakan adalah proses bertambahnya jumlah suatu makhluk hidup atau spesies. Oke, jadi perkembangbiakan adalah proses bertambahnya suatu makhluk hidup atau spesies. Kita bisa lihat gambar mangga di sini. Bisa lihat kan? Nah, kita kan bertanya di sini, kenapa sampai mangga ini ada buah ini? Dari 1 bisa menjadi 2, bisa menjadi 3. Nah, dari jumlah yang banyak ini, dari 1 menjadi 2 dan seterusnya, itu yang namanya perkembangbiakan. Paham ya? Jadi ada bedanya tadi, ada pertumbuhan, apalagi perkembangan dan perkembangbiakan. Nah, 3 istilah itu yang sering sekali kita susah kita untuk membedakan. Nah, selanjutnya ini ada gambar apa? Ada gambar bunga. Apa dari tadi kita ngomong bunga? Bunga ini fungsinya sebagai apa? Atau apa peran bunga dalam perkembangbiakan? Ini. Jadi pada perkembangbiakan generatif, proses perkembangbiak yang terjadi secara kawin atau seksual itu yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, dan proses ini didahului dengan penyerbukan dan biasanya dilakukan melalui penanaman biji. Perkembangbiakan generatif membutuhkan apa? Bunga dan ternyata bunganya ada peran ya? Nah, oke, jadi seperti apa perannya nanti itu yang mau kita sama-sama belajar. Menurut kamu ini gambar apa? Gambar lebah. Lebah dia tinggal di mana ini? Di bunga. Apakah yang terjadi? Terjadi penyerbukan. Oke. Nah, penyerbukan berdasarkan perantaranya ada 4. Yang pertama, penyerbukan oleh anim atau animogami. Yang kedua, penyerbukan oleh hewan. Ya. Yang ketiga, hidrogami. Yang keempat, ya, atau antropogami. Kita lihat. Kalau ini, menurut kamu ini oleh apa? Penyerbukan oleh siapa? Nah, mantap. Nah, lagi. Yang ini? Hewan. Atau zoidiogami. Yang ini? Bagus. Atau hidrogami. Yang selanjutnya ini oleh apa? Oleh manusia. Menurut kamu ini tumbuhan? Ada yang tahu? Iya, pintar. Ini tumbuhan vanili. Biasanya kalau vanili, kita orang mengira kita ngografi vanili, pergi kasih kawin vanili, seperti ini. Jadi itu termasuk proses penyerbukan oleh manusia. Kemudian penyerbukan juga ada berdasarkan asal sebut sari, berdasarkan asal sebut sari atau jatuhnya sebut sari itu dari mana? Ada 4 juga. Yang pertama, kalau sebut sarinya berasal dari bunga itu sendiri atau autogami. Yang kedua, entomogami. Yang
penyerbukan basta. Seperti apa gambar? Ini, kalau penyerbukan sendiri itu yang ini. Misalnya ini serbuk sarinya jatuh ke bunga itu sendiri. Kalau tetangga itu masih satu pohon kan, tapi dia cabang. Masih dalam satu pohon yang sama. Kalau penyerbukan silang, nah ini bunga yang beda pohon tapi masih satu jenis Nah, kamu lihat ini, warnanya sama, masih satu jenis tapi beda tanaman. Kemudian penyerbukan kastar. Kalau kastar ini bunganya lain bunganya, lain tanamannya, lain jenisnya. Oke? Ingat empat ini. Ya, sekarang mari kita saksikan seperti apa itu penyerbukan. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Oke teman-teman, di sini terdapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas penyerbukannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah kotak bunga. Ini adalah kepala putih. Ini adalah tangkai putih. Ini adalah benang sari. Ini adalah bakal buah. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Padi merupakan tumbuhan yang sering-seringnya mudah terbawa angin, maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas, maka ada serbuk sari yang jatuh ke putih. Dan serbuk yang telah jatuh di putih akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari dan bentuknya akan rontok, lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyerbukan pada padi oleh angin. Penyerbukan melalui hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontok dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan bunga oleh kelelawar. Salah satu bunga yang penyerbukannya sering dibantu oleh kelelawar adalah bunga durian. Sama seperti serangga,
Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang salib itu rontok dan buahnya tumbuh. Oke, sekarang kita memasuki penyebutan bunga yang dibantu oleh air. Penyebutan bunga oleh air bisa disebabkan oleh hujan dan cipratan air. Untuk penyembuhan oleh air ini, kita ambil contoh pada bunga saja. Ketika ada air atau hujan yang mengenai benang sari kemudian jatuh ke putih, maka terjadilah proses penumpukan. Dan sebelum sari masuk ke dalam putih hingga terbakar buah. Beberapa waktu setelahnya, mahkota dan benang sari itu merontok dan buah sebagian belum tumbuh. Yang terakhir, kita membahas jenis-jenis penyembuhan. Jenis-jenis penyembuhan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penyembuhan sendiri. Kalau diperhatikan ya, Penyembuhan sempurna, penyembuhan silang, lalu penyembuhan kasta atau berbeda jenis. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan mempelajari penyembuhan bunga? oke. Ya, jadi itu tadi kalian sudah menyaksikan, Ibu sudah menjelaskan gambaran materinya seperti apa, kemudian sudah nonton juga tadi videonya. Sekarang, mari kita sama-sama belajar lebih dalam lagi. Nanti kita cari tahu ya. Nah, Ibu sudah bagi kalian dalam kelompok. Nanti Ibu jelaskan kenapa pembagiannya seperti ini. Nah, untuk sekarang Ibu jelaskan dulu mengenai RKPD. Nah, kalian di situ sudah pegang tempat diskusi ya, RKPD masing-masing. Di setiap kelompok ada 2. Sudah di sini kelompok 1? Ya. Kelompok 2 sudah? Oke. Masing-masing sudah punya RKPD, sudah punya bahan ajar. Kemudian ini Ibu sudah bagikan bunga. Nah, Ibu jelaskan dulu. Silakan buka RKPD halaman pertama. Sudah lihat? Tadi kita sudah nonton video. Nah, kamu punya tugas sebentar adalah membuat pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah. Jadi kamu punya tugas membuat 1 pertanyaan. Masih ingat toh? Membuat pertanyaan itu seperti apa ya? Membuat pertanyaan yang terkait dengan pendahuluan. Jadi di RKPD itu ada pendahuluan. Poin A, sudah lihat? Sudah? Ini ada pengantar, ada pendahuluan di sini. Kemudian kamu sudah nonton video. Kamu punya tugas sekarang adalah membuat pertanyaan terkait dengan pengantar dan video tadi. Tapi sebelumnya di sini sudah ada bunga. Nah, Ibu kasih contoh ya. Misalnya ini. Di sini ada bunga mawar. Nah, kamu punya tugas nanti di kegiatan 1 itu kamu diminta untuk menulis, mengidentifikasi bagian-bagian. Jadi kamu pegang bunganya, kamu lihat baik-baik. Ada bagian apa saja di situ, Nah, kemudian nanti untuk kegiatan yang kedua, nah itu terkait dengan penyerbukan. Nah, sekarang buka halaman 1, kalian lihat. Nah, sambil itu Ibu mau menyampaikan jadi gambaran pembelajaran kita, mohon perhatiannya. Gambaran pembelajaran kita, jadi kita hari ini menggunakan model discovery learning. Nah, model discovery learning, kata discovery ini maksudnya kita melakukan penyelidikan. Penyelidikan yaitu penyelidikan terhadap perkembangbiakan generatif, yaitu pada bunga, kemudian prosesnya seperti apa, itu yang mau kita selidiki. Selain itu, metode yang kita gunakan adalah metode eksperimen atau percobaan. Nah, percobaan yang mau kita lakukan yaitu adalah mengidentifikasi bagian-bagian bunga. Sudah ada bunga di situ, Kemudian terkait dengan penilaian. Jadi kita pembelajaran itu tidak asal selesai. Kalian akan dinilai. Nah, yang dinilai di sini mencakup 3 ranah. Yang pertama adalah ranah kognitif atau pemahaman, pengetahuan kalian terhadap materi. Kemudian yang kedua adalah afektif atau sikap. Jadi sikap yang dinilai yaitu kerjasama,
ya, sikap. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian terkait psikomotor atau keterampilan. Bagaimana cara kalian mengambil kata, terus menuliskan, itu akan dinilai semua, Ya. Bagaimana? Ada pertanyaan terkait pembelajaran kita? Tidak ada? Oke, semoga jelas ya. Nah, ya. Silakan diskusi dalam kelompok kalian. Buka di halaman 1. Buat pertanyaan terkait dengan video tadi. Ya, silakan. Ibu kasih waktu sambil ibu mau menunjukkan pembagian kelompok dan hasil dari kamu punya pretest tadi ya. Silakan. 1 menit untuk tulis pertanyaan. Kelompok 1 sudah? Masih diskusi. Kelompok 2? Masih diskusi? Ya. Ingat, kalian dinilai. Semakin kalian aktif dan bekerja sama, kalian mengumpulkan skor yang baik, ya. Sudah kelompok? Kelompok 2 sudah? Oke, kelompok 1? Sudah juga? Oke, ya. Bersiap-siap untuk membacakan pertanyaan terkait dengan identifikasi. Ya, silakan dibacakan pertanyaannya. Kelompok 2 dulu. Silakan. Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Oke, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Silakan. Kelompok 1. Bagaimana proses penyembuhan dengan bantuan manusia? Oke. Bagaimana proses penyembuhan dengan bantuan manusia? Bagaimana proses penyembuhan dengan bantuan manusia? Terima kasih. Jadi 2 pertanyaan itu terkait dengan bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan itu juga berkaitan dengan penyembuhan. Seperti apa dan bagaimana? Silakan kerjakan dalam kelompok. Buka LKPD halaman 2. Di situ ada kegiatan 1. Nah, yang ini ini kegiatan 1. Sudah? Sudah lihat? 2? Oke. Nah, sebelum mengerjakan itu, silakan lihat dulu. Ya, ibu mau supaya kalian tahu kenapa ibu bagi kalian dalam kelompok seperti ini. Nah, ini pembagian kelompok kalian. Bisa dilihat? Ini pembagian kelompoknya. Bisa lihat kan? Ya. Jadi pembagian kelompok ini berdasarkan penilaian harian yang kedua, penilaian harian 2 minggu lalu. Kalau tidak salah, 2 atau 3 minggu yang lalu. Nah,
Berdasarkan nilai penilaian kalian kemarin, ibu ambil nilainya, baru ibu bagi kelompok seperti ini. Nah, dalam satu kelompok itu kalian punya nilai bervariasi, beda-beda. Tetapi untuk dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2, rata-ratanya sama, rata-rata nilainya. Oleh karena itu, kalian dibagi dalam kelompok heterogen. Heterogen itu beda-beda ya. Jadi di sini di tiap kelompok ada yang kemampuannya atau nilainya tinggi. Nah, yang nilainya tinggi itu menjadi ketua kelompok ya. Ya, misalnya untuk kelompok 1 ya. Oke. Yang nilainya tinggi itu ketua kelompoknya. Berarti kelompok 1 Astania. Kelompok 2 Ben. Oke, ibu tutup ini sudah jelas ya. Kemudian sekarang kita melanjutkan dengan kegiatan pembelajaran kita. Ya, setiap kelompok sudah ada rumah. Ini mawar putih, kamu punya ada mawar merah. Ya, masing-masing silakan tegak. Untuk kegiatan 1, jadi kegiatan 1 ibu minta mawar putih. Nah, sambil perhatikan, oke? Jadi kegiatan 1 di situ ada tulisan nomor, betul? Misalnya nomor 1 di gambar itu kamu lihat menunjuk ke mana? Bagian tengah apa? Sudah. Oke, nah kalau sudah lihat, kamu bandingkan dengan nyektanya. Ini nyektanya, nyektanya yang mana? Misalnya nomor 1 itu apa? Lihat di sini, ada atau tidak hubungannya? Nah, oke, itu silakan. Lalu hasilnya tulis di RKP. Silakan. Ya, jadi sambil berdiskusi yang lain, lihat di bahan ajaran. Nah, bagus. Kelompok 1 sudah mengerti. Kelompok 2, ya, yang lain tulis ini. Oke, bagus. Kalau sudah mau selesai, silakan langsung kegiatan 2. Nah, ini kegiatan 2-nya mana? Nah, ini kegiatan 2. Ini dari apa namanya? Kegiatan 2? Ya, bagi-bagi sudah. Ini. Yang lain kegiatan 2, yang lain kegiatan 3. Ayo, kelompok 2. Ini kelompok 1 hampir selesai. Jadi bunganya itu untuk kalian bandingkan aslinya, supaya jangan hanya lihat di gambar. Kelompok 2 sudah dengan kegiatan 2. Bagus. Bagaimana kelompok 1?
satunya itu bisa lihat kalau yang lain tulis, yang lain bisa lihat. Kalau sudah untuk 3 kegiatan, silakan mengerjakan. Ada pertanyaan di situ Nah, ini pertanyaan. Langsung tulis di situ sudah pertanyaan. Ya, itu pertanyaannya. Sudahkah kegiatan satunya? Sudah? Kegiatan 2-nya? Kegiatan 3? Oke, kegiatan 3 jelas paham tidak maksudnya? Ini misalnya nama penyerbukannya. Nama penyerbukannya perantaranya oleh siapa? Bisa dilihat juga di bahan ajar. Bagaimana kelompok 2? Berdiskusi Kalau sudah, supaya kita presentasi Kelompok 1 sudah masuk pertanyaan diskusi kah? Bagaimana? Ya, itu sambil yang lain melihat pertanyaan diskusi. Misalnya soal nomor 1 bertanya tentang apa? Coba baca. Maksudnya begini, perkembangbiakan generatif itu kenapa bisa terjadi? Dia butuh apa? Organ apa yang berperan penting? Nah, menurut kamu apa? Iya, harus ada. Iya. Itu toh penyerbukan tadi itu ada banyak penyerbukan. Ada oleh angin, oleh hewan, semuanya membutuhkan itu. Itu jawabannya. Kelompok 2. Kalian kesulitan di pertanyaan nomor berapa? Nomor 1. Coba baca pertanyaannya. Maksudnya begini kan? Kalau organ apa yang berperan penting dalam pertumbuhan generatif? Ya maksudnya kalau tidak ada itu organ, tumbuhan tidak bisa berkembang biak. Apa? Butuh apa? Iya, jadi sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu ada pada organ itu. Nah, organ itu maksudnya ini. Nah, tadi kan kamu sudah isi toh, misalnya ini organ apa? Ini secara keseluruhan. Nah, terus ini ada apa? Ini apa namanya? Nah, dari tumbuhan ini, bagian mana yang berperan dalam perkembangbiakan generatif? Apakah ini apa namanya? Daun. Ini tangkai. Yang ini seluruhnya disebut. Nah, sekarang dari bunga, daun, tangkai, akar yang berperan penting dalam perkembangbiakan generatif itu siapa? Itu maksud. Mengerti? Silakan. Bagaimana kelompok 1? Nomor 2 bagaimana? Paham tidak pertanyaan? Nah, ini misalnya yang untuk kegiatan 2 macam ini satu tangkai, jadi satu tanaman. Ada banyak hubungannya di sini. Berarti di sini bisa terjadi penyerbukan lebih dari satu. Misalnya dari bunga yang ini, dari
ini bunga, serbuk sarinya jatuh ke kepala putih bunga ini sendiri. Berarti ini namanya penyerbukan sendiri. Nah, kalau misalnya ini di sini ada dua bunga toh. Nah, dua bunga ini masing-masing berasal dari tumbuhan yang sama. Berarti itu penyerbukan apa? Nah, itu maksud. Nah, ini juga contohnya ya. Kalau penyerbukan ini tadi bunganya warna orange atau merah gelap yang ini kuning. Nah, tapi masih satu tanaman. Ini penyerbukan apa? Itu yang kamu isi. Oke, kelompok 5 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Bagaimana dengan kelompok 1? Sudah? Ya. Nomor 1 tadi sudah toh? Tulis sudah jawab. Bagaimana kelompok 2? Siap presentasi duluan? Bisa ya? Jadi pastikan semua ikut bekerja ikut diskusi supaya kita dapat ilmunya juga sama, semua mengerti. Kelompok 2 sudah? Ya, sudah masuk di bagian-bagian. Sudah ada fungsinya di situ. Terus, ya, susun sudah kamu punya RKPD. Nanti pada saat presentasi bisa terarah dan teratur ya. Bagaimana? Sudah lihat toh? Bagian-bagian bunga sudah lihat di asli bunganya itu. Bisa lihat kan? Kau bisa bedakan ya? Kelompok 1. Yang lain susun sudah KPD karena kita mau masuk ke presentasi. Nanti ibu tampilkan kita punya pretest tadi. Tadi kamu sudah pretest, tapi belum tahu nilai toh. Nanti akan ibu sampaikan, ibu perlihatkan kalian nih. Kelompok 2 sudah? Tinggal nomor berapa? Oke, nomor 2 bagiannya. Kamu punya sudah masuk di bagian bunga dan fungsinya. Kalau ini kan macam ini. Ini masih kuncup toh. Bunga ini dihasilkan dari perkembangbiakan generatif. Nah, yang mana nanti perkembangbiakan? Nanti perkembangbiakan dari kuncup ini saat dia sudah membuat, nanti dia bisa menjadi alat perkembangbiakan untuk generatif juga.
Sambil kalau misalnya ini sudah diskusi untuk soal nomor 2, lanjut nomor 3. Bukunya nomor berapa? Yang pelukis itu nomor 5 kan? Bagaimana soal nomor 5? Bagaimana proses penyerbukan terjadi? Masih ingat yang video tadi toh? Ya. Kalau sudah nomor 2, ajak teman-teman diskusi soal nomor 5. Bagaimana proses penyerbukan dan bisa terjadi? Yang ini. Bagaimana itu proses penyerbukan bisa terjadi? Mulai dari apa dulu sampai menghasilkan biji dan bunga. Diskusikan itu. Sudah? Iya. Berarti sekarang nomor 3 ya. Ya. Lanjut sudah. Lanjut nomor 5. Cukup kah? Cukup buka biasa. Tidak apa-apa. Lanjut terus. Tangkai bunga. Apa fungsi dari tangkai bunga? Ini. Diskusi bersama-sama. Bagaimana cara penyerbukan? Mulai dari siapa yang jatuh kemana? Itu maksudnya. Kalau masih ingat yang video itu? Nah itu maksudnya. Siapa yang duluan jatuh? Iya, jatuh ke situ. Iya, itu jatuh ke Oke, iya seperti itu. Betul sekali. Bagaimana kelompok 1? Nomor berapa sudah? Nomor 4. Oke. Kelompok 5 sudah ada gambaran. Proses penyerbukan Sudah. Masuk ke dalam. Kan dia jatuh ke Nah, baru yang seperti kami sebut tadi ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bergabung mereka. Seadanya kalian saja, tapi nanti akan kita. Ya. Jadi jawab seandainya dari kalian punya hasil diskusi. Karena nanti kita akan bahas bersama, diskusi sama-sama. Ya, 1 menit lagi ya. Kelompok 2 silakan duduk dulu. Duduk dulu. Ya, kalau kamu sudah duduk. Bagi tugas dalam kelompok nanti untuk presentasi ya. Kamu pakai yang kamu sudah tulis. Nah, sebagai ketua kelompok, nanti bagi tugas ya.
nomor 5 itu begini. Kan pertanyaannya terkait dengan proses penyerbukan. Tadi kamu sudah nonton. Waktu penyerbukan itu siapa yang duluan? Yang sebut itu Kak. Jatuhnya kemana? Ya, jatuh kemana dia tadi? Tidak, sebelum masuk ke situ. Ya, jatuh ke situ. Setelah jatuh ke situ, lalu dia masuk ke dalam satu ruangan yang disebut apa? Itu proses sampai sudah. Nah, silakan kamu rumuskan sendiri bahasa. Oke, kelompok 2 bersabar dulu. Sudah bagi tugas? Oke, kita tunggu kelompok 1 supaya kelompok 1 bisa menyimak, oke? Dengan pertanyaan diskusi kita ya. Jadi ini adalah pertanyaan diskusi yang akan kita bahas bersama-sama. Oke, waktunya sudah habis, jadi kita harus tepat waktunya. Silakan kelompok 2 maju dan presentasikan. Sedangkan kelompok 1 siap-siap untuk menanggapi dari presentasi mereka. Selamat siang teman-teman. Ya, Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan mengenai tumbuhan. oke. Silakan. Pada teman saya sebagai pertanyaan saya berikan. Bagaimana perkembangan generatif pada tumbuhan bisa terjadi? Jawab. Karena Banyak bunga. Oke. Nomor 2. Tulis dan jelaskan fungsi dari bagian-bagian bunga. yang pertama, kepala putih. Kepala putih berfungsi sebagai alat kelamin betina. Yang kedua, tangkai putih. Tangkai putih berfungsi meninggi dan menopang kepala putih. Yang ketiga, kepala sari. Kepala sari berfungsi menampung serbuk sari. Yang keempat, benang sari. Benang sari berfungsi sebagai organ reproduksi sel kelamin jantan. Yang kelima, mahkota. Mahkota berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Yang keenam, akar biji. Akar biji berfungsi sebagai tempat bertemunya sel-sel telur. Yang ketujuh, dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang ke-8, kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi melindungi mahkota. Yang ke-9, tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penyokong dan penguat bunga. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan adalah bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau jantungnya enam sari di atas kepala putih. Oke. Ya. Baik. Jadi untuk kelompok 1 mereka presentasi dari nomor 1 sampai nomor 3 ya. Nah, tugas dari kelompok 2 adalah kamu tadi sudah mendengar presentasi mereka. Kalau ada yang berbeda dengan jawaban kalian, silakan kalian menanggapi untuk 3 pertanyaan tadi. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada yang mau kalian tanggapi? Kalian menanggapi kalau ada?
menanggapi kalau ada beda jawaban dengan kalian. Tapi kalau misalnya jawaban kalian 1 sampai 3 itu sama, berarti tidak perlu dipertanyakan lagi loh, karena jawabannya sama. Atau bagaimana, ada pertanyaan? Bagaimana kelompok 1? Ada? Ada atau tidak? Kalau tidak ada, supaya kita lanjut. Oke, baik. Sepertinya tidak ada ya? Ya. Kalau memang tidak ada, terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan 3 soal. Silakan kembali. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke. Ya, silakan kelompok 1 maju. Ya, selama kelompok 1 presentasi, kalian punya tugas nanti lihat kalau jawabannya tidak sama atau berbeda dengan kalian, itu yang kalian tangkap untuk 2 nomor 4 dan nomor 5. Selamat siang teman-teman. Ya, kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan yang sudah diberikan kepada teman saya yang ingin memberikan pertanyaan. Saya berikan waktu lagi. Pertama, bagaimana perkembangbiakan generatif pada tumbuhan bisa terjadi? Karena melalui penanaman biji. Yang kedua, tulis dan jelaskan fungsi dari bagian-bagian bunga. Benang sari berfungsi sebagai organ reproduksi sel kelamin jantan pada bunga. Kedua, putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Ketiga, mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga guna melancarkan proses penyerbukan. Yang keempat, pangkal biji berfungsi sebagai tempat pertemuan sel-sel telur yang membuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Yang kelima, kelompok bunga berfungsi untuk melindungi mahkota ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Yang keenam, dasar bunga sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang ketujuh, tangkai bunga berfungsi sebagai penunjuk terakhir dari cabang bunga. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa alami jatuhnya serbuk sari lalu menempel pada kepala putik sehingga terjadi proses pertumbuhan sempurna pada bunga. Yang keempat, tuliskan macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan tetangga. Kedua, penyerbukan sendiri. Ketiga, penyerbukan basta. Keempat, penyerbukan silang. Yang kelima, bagaimana proses penyerbukan terjadi? Pertama, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, kemudian masuk melalui tangga putik, kemudian turun ke akar biji, lalu lama-kelamaan kelompok bunga akan jatuh dan terjadi pembuahan. Itulah jawaban yang telah kami jawab dari pertanyaan yang sudah diberikan. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Kalau ingin menanggapi, waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Ingin menanggapi? Tidak? Setuju dengan jawaban dari kelompok 1? Setuju, oke. Nah, sekarang kamu di depan, kita diskusi bersama Nah, yang pertama, Ibu minta bantuan, baca dulu pertanyaan nomor 1. Bagaimana perkembangan generatif pada tumbuhan bisa terjadi? Oke. Bagaimana perkembangan generatif pada tumbuhan itu bisa terjadi? Sebenarnya tadi ada 2 jawaban ya. Ada yang bilang karena ada bunga. Terus yang lain bilang melalui penanaman biji. Nah, apa hubungan? 2 jawaban ini baik.
Lalu apa hubungan antara keduanya? Kalau kita bicara tentang perkembangbiakan generatif, itu artinya perkembangbiakan secara kawin. Nah, kawin itu kalau misalnya ada sebagai sel kelamin jantan, ada yang berperan sebagai sel kelamin betina. Nah, ketika dua sel kelamin jantan dan betina ini bertemu dan menghasilkan generasi yang baru, itu namanya perkembangbiakan generatif melalui penyerbukan. Nah, penyerbukan ini tadi organ apa yang berperan? Coba. Organ apa yang berperan pada penyerbukan? Jawaban nomor 1 tadi apa? Iya, melalui penanaman biji, yang dimana penanaman biji itu pada akhirnya akan menghasilkan bunga. Betul tidak? Kelompok keluarga. Jawabannya bunga, Nah, jadi melalui bunga terjadinya penyerbukan. Nah, penyerbukan ini ada kelamin jantan, kelamin betina bertemu menghasilkan zigot. Kemudian lama-lama akan embrio, calon tumbuhan baru. Nah, selanjutnya kenapa sampai ada penanaman biji? Nah, ingat sebelum ada bunga, sebelum ada bunga itu ada, kita tanam itu melalui biji dulu, toh. Ketika ada biji, lalu tumbuh menjadi tumbuhan baru, dia tumbuh dan berkembang, lalu menghasilkan bunga. Nah, bunga itu yang menjadi alat atau organ utama untuk terjadinya perkembangbiakan generatif. Jadi kita punya jawaban itu tidak salah, Nah, kalau punya jawaban tidak salah, tetapi dengan jawaban dari kelompok 2 lebih lengkap, lebih pas, lebih komplit. Jadi bagaimana perkembangan generatif pada tumbuhan bisa terjadi? Yang pertama dengan adanya bunga sebagai organ utama, di mana didahului dengan penanaman biji. Itu. Mengerti kan maksudnya? Mengerti? Bagaimana kelompok 2? Mengerti? Oke, kita lanjut. Coba kelompok 2 baca pertanyaannya. Tulislah dan jelaskan fungsi dari bagian-bagian bunga. Oke, fungsi dan bagian-bagian bunga. Kita lihat dulu, fungsi dan bagian-bagian bunga. Yang pertama, sebagai alat kelamin jantan. Nah, yaitu benang sari. Bisa sambil lihat pegang bunganya. Oke. Sudah, saatnya kasih kerja. Benang sari. Sudah ya? Benang sari ini gambar ini. Benang sari sudah. Nah, di benang sari itu ada yang namanya kepala sari. Nah, kepala sari itu di dalamnya berisi serbuk sari. Biasa dulu kamu kalau misalnya ada lihat serbuk di bunga tuh, nah itu yang dimaksud itu serbuk sari di dalamnya. Nah, selanjutnya ada namanya kepala putih. Sudah lihat kepala putih yang bagian atas. Lalu ada yang namanya tangkai putih. Jadi ini ada kepala putih, kelompok 2. Silakan perhatikan. Ini kepala putih, ini tangkai putih. Nah, tadi kan serbuk sari yang ada di sini jatuhnya ke sini, kepala putih bertemu masuk di sini. Kemudian waktu itu dia ketika dia menempel di kepala putih, dia masuk melalui tangkai putih. Setelah masuk melalui tangkai putih, lalu dia masuk di bakal biji. Nah, di bakal biji ini yang terjadi pembuahan sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina. Di sini yang terjadi. Nah, setelah mereka bertemu, lalu tumbuhlah, memuncullah zigot. Lalu zigot berubah menjadi embrio atau calon tumbuhan baru. Lalu nanti setelah ini terjadi pembuahan, ini mulai rontok sudah. Gitu kan, rontok. Lalu nanti lama-lama akan ada muncul biji di sini. Nah, biji yang di sini nanti bisa kita tanam, lalu tumbuh atau muncul tumbuhan baru. Lalu tumbuhan baru tadi menghasilkan bunga lagi, terjadi lagi proses seperti penyerbukan. Oke. Sekarang kita kembali ke pertanyaan nomor 3. Kita diskusi sampai tuntas dulu. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Nah, jadi kalau kita mau penyerbukan, itu berkaitan dengan proses untuk menghasilkan spesies baru atau tumbuhan baru. Coba kelompok 2, apa yang kamu jawab tentang penyerbukan? Penyerbukan adalah
Tetapi penyerbukan itu terjadi. Maksud dari penyerbukan itu terjadi ketika benang sari atau serbuk sari jatuh kepada kepala. Itu yang dimaksudkan dengan penyerbukan. Bagaimana? Kelompok satu tadi jawab bagaimana? Penyerbukan adalah peristiwa alami jatuhnya serbuk sari lalu menempel pada kepala puting sehingga terjadi proses pembuahan sempurna pada bunga. Oke, ya itu jawaban dari kelompok 2 yang Pak C. Jadi penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari kepada kepala puting. Ketika itu terjadi baru terjadi pembuahan. Nah, selanjutnya tuliskan macam-macam penyerbukan. Coba kita sama-sama. Ada 2 penyerbukan. Yang pertama berdasarkan perantaran. Nah, berdasarkan perantaran yang tadi ada yang pertama yaitu oleh angin, air, hewan, dan manusia. Ada 4. Coba selanjutnya penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Ada berapa tadi? Ada 4 juga. Yang pertama tetangga, Penyerbukan sendiri, penyerbukan raster, rasta, penyerbukan sila. Oke, bagaimana kelompok 2? Pakai. Oke, sekarang yang terakhir, bagaimana proses penyerbukan terjadi? Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana proses penyerbukan terjadi. Ini kita lihat sama-sama. Nah, ini sudah kita bahas macam-macam penyerbukan. Nah, harap ini diingat dan dipahami. Jadi kalau kita ingat lihat bunga sudah, oh ini bisa terjadi penyerbukan kalau pada bunga. Nah, bagaimana terjadinya penyerbukan? Yang pertama yaitu serbuk sari jatuh ke kepala puting. Yang kedua, sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk melalui tangkai puting menuju ruang bakal biji. Yang ini, jadi jatuhnya tadi ini. Ini proses yang pertama. Terus, ini yang kedua. Yang ketiga, terjadi pembuahan atau fertilisasi, yaitu sel kelamin jantan akan bersatu dengan sel telur. Di mana di sini? Tadi kan dia masuk di sini kok, terus dia ketok pintunya. Oh, buka pintunya dibuka, lalu masuklah si serbuk sari ke dalam bakal biji ini, bertemu dengan sel kelamin betina. Lalu mereka dua bersatu menghasilkan yang namanya zigot. Lalu zigot ini yang ini lalu dia berkembang menjadi embrio. Lalu si embrio ini tumbuh terus lalu menghasilkan biji. Nah, biji ini kita tanam. Setelah kita tanam, lalu dia menjadi tumbuhan baru. Waktu tumbuhan baru kan ada akarnya, ada calon batang, calon daun. Lalu dia bertumbuh dan berkembang lagi menjadi tumbuhan lalu menghasilkan bunga. Terus bunga ini kembali lagi ke proses ini. Nah, makanya disebut ini siklus sebenarnya. Oke. Baik, jadi kita sudah diskusi bersama-sama 5 pertanyaan tadi sudah membawa kita kepada inti dari apa yang mau kita belajar. Terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Harap nanti LKPD-nya disimpan lalu dikumpulkan. Sudah? Kasih ibu LKPD-nya. Jangan lupa tadi tulis nama. Kumpul semua. Silakan dikumpulkan. Oke, silakan duduk. Baik, terima kasih. Jadi kita tadi sudah mengerjakan LKPD. Nanti kelompok 1 punya baru kumpul. Kita sudah berproses dalam kelompok. Kita sudah melihat, mengidentifikasi bunga, terus jenis-jenis atau macam penyerbukan yang terjadi. Terus ada pertanyaan diskusi sampai dengan kita sudah sampai pada kita menemukan kesimpulan.
yang tadi kita bahas itu sudah kesimpulannya. Nah, di sini Ibu menyampaikan kembali apa yang menjadi kesimpulan yang sudah kita bahas. Yang pertama yaitu perkembangbiakan generatif. Nah, di perkembangbiakan generatif itu kan kita sebutnya perkembangbiakan secara kawin. Nah, perkembangbiakan generatif adalah proses berkembang biak yang terjadi secara kawin atau seksual yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang didahului dengan penyertaan. Oke. Kemudian perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan yang terjadi pada bunga. Penyerbukan terdiri dari penyerbukan yang membutuhkan pratara dan tidak membutuhkan pratara, tadi seperti yang asal sari. Harap itu diingat, dipahami dan dimengerti supaya ada gunanya kita belajar hari ini. Oke, sekarang mari kita kembali mengerjakan soal post-test. Nah, jadi soal post-test ini adalah soal yang sama tadi awal kalian kerjakan. Tetapi fungsi dari post-test ini adalah mau melihat pemahaman kalian meningkat atau tidak. Nah, setelah diberikan pembelajaran, kalian mengerti atau tidak dengan pembelajaran? Nanti bisa terlihat di post-test ini. Ya, silakan. Bantu Ibu lagi. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit, waktu yang sama. Ada yang sudah? Oke. Yang sudah, silakan kumpul di kelompoknya. Kali tidak boleh pakai lempar, harus pakai fair saja. Kelompok sudah? Sudah berarti kelompok 1? Ya, sudah. Mari kelompok 2 punya kasih. Baik, terima kasih kalian sudah mengerjakan soal post-test. Ya, seperti janji saya tadi, saya akan menampilkan kalian punya hasil dari pretest. Jadi tadi waktu kalian diskusi, Ibu sudah periksa kalian punya hasil dari pretest. Ya, silakan dilihat sambil sekarang Ibu mau lihat dulu kalian punya post-test.
Sudah kan? Sudah? Oke. Ini tadi kalian punya podcast. Oke, untuk postesnya nanti akan Ibu sampaikan di pertemuan berikutnya. Ya. Selanjutnya kita bagi-bagi pengalaman dulu. Ibu mau tahu kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran. Apakah kalian merasa pembelajaran hari ini ada manfaat atau tidak? Ada atau tidak? Kalau ada, tolong suaranya lebih keras. Apakah ada manfaatnya? Apa manfaatnya bagi kalian? Coba. Apa manfaatnya kamu belajar? Kami dapat mengetahui tentang perkembangbiakan generasi. Dari yang sebelumnya tidak tahu, no? Belum pernah mendengar, no? Tentang istilah perkembangbiakan generatif. Sebelumnya kamu sudah mendengar istilah penyembuhan, ya? Belum pernah, no? Tapi setelah dengan pembelajaran hari ini, kalian bisa tahu, oh, penyembuhan itu yang menyebabkan adanya bunga. Ada banyak jenis bunga. Nah, sekarang terkait dengan manfaat, ternyata kalian merasa ada manfaatnya kalian belajar hari ini. Selanjutnya Ibu mau tahu dulu, apakah menyenangkan pembelajaran menggunakan gambar seperti tadi, ada video, terus ada MKPD. Menurut kalian menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke. Apakah kalian merasa seru? Seru. Tidak bosan, Baiklah. Syukur, puji Tuhan kalau seperti itu. Ibu minta kalian pilih dulu. Kalian sekarang setelah mengikuti pembelajaran, tunjuk dengan jari. Nomor berapa? Oke, terima kasih untuk kalian semua. Terima kasih banyak sudah berproses. Mari tepuk tangan kita semua. Boleh? Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk tugas silakan ditulis. Tugas. Kamu punya tugas adalah buat rangkuman tentang perkembangbiakan generatif. Sudah? Selain itu, kalian juga diminta untuk membuat, selain membuat rangkuman tentang perkembangbiakan generatif, kalian juga diminta untuk membuat semacam cerita singkat, oke? Cerita singkat tentang kenapa kalian perlu melestarikan bunga. Apa yang terjadi ketika kita itu petik-petik bunga terus? Semacam tulisan, narasikan, diskusikan atau jelaskan pemikiran kalian. Jelaskan tugasnya. Jelas, paham, Baik, kita hari ini sudah berproses. Ibu minta bereskan semua yang di atas meja itu. Bunga-bunganya simpan satu tempat, jangan dibuang saja. Simpan. Yang jatuh di meja, yang di bawah kolong itu angkat, supaya besok tes atau pembelajaran semacam itu tidak kotor tasnya. Rapikan di atas meja, silakan. Selanjutnya, kalau sudah duduk dengan baik, siapa yang bertugas untuk pimpin doa? Doa penutup.
lanjutkan. Kenapa? Ambil mic. Ayo, harus berani. Ambil mic itu. Ayo Mas Iman, ke kiri. Marilah kita siap berdoa dengan Bapa. Tuhan, terima kasih atas perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami pada siang hari ini, sehingga pembelajaran kami pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu karena di dalam Kristus Tuhan kami. Oke, terima kasih pada